ilaha illallah. Sebelum dibacakan oleh ayat-ayat pembakar, dibacakan ayat-ayat sifat, ayat siksa. Keluar. Semakin kamu bertahan di dalam kubur, beberapa ini akan semakin sakit. Segera keluar. Yang membuat risau di hati, yang membuat gelisah di hati, segera keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Iqbal Family, jumpa lagi dengan saya Umi Reni. Kali ini saya akan mengajak kalian semua mengenal lebih dekat apa itu ruqyah. Saat ini sudah hadir seorang ustadz yang sudah berpengalaman di bidang ruqyah. Beliau adalah ketua tim Ruqyah Aswaja Tenggarong. Namanya Ustadz Ahmad Romli. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang sebentar mengenai ruqyah. Sebenarnya pengertian ruqyah itu apa ya Ustadz? Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah secara bahasa adalah berobat dengan cara bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Jadi apa yang ketika dilakukan ruqyah itu harus bersumber daripada Al-Quran dan juga diambil daripada hadis Rasulullah, juga perkataan para ulama. Itu pengertiannya ruqyah. Jadi tujuan manfaat ruqyah ini apa? Tujuannya adalah untuk menggapai kesembuhan, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mempunyai sakit, tentu kita berharap kesembuhan. Kesembuhan datangnya dari Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Ketika aku sakit, maka Allah taala, dialah Allah taala itulah yang menyembuhkan. Maka pada intinya ruqyah itu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan adanya ruqyah kita mengajak kepada semua orang untuk berharap kesembuhan, satu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus metode yang digunakan ini apa ya Ustadz dalam kegiatan ruqyah? Jadi ada beberapa metode yang kami pergunakan khususnya di Jamiah Ruqyah Aswaja. Pada hal ini saya sebagai ketua pengurus anak cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Tenggarong yang dibawahi oleh LDNU Bukar, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kutai Kartanegara. Kemudian saya juga di bawah pengurus cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Tunggang Parangan, tim Tunggang Parangan. Nah, itu ada beberapa metode yang sudah diamanahkan oleh mujis kami, oleh yang memberikan ijazah, yang memberikan izin kepada kami untuk melakukan ruqyah dengan berbagai metode. Yang pertama yaitu metodenya dengan ruqyah standar. Ruqyah standar itu mulai dari niat, kemudian bacaan-bacaan wasilah. Nah, itu yang bisa membedakan antara ruqyah kami dengan ruqyah yang lain, itu ada sisi wasilah, ada pembacaan Al-Fatihah dulu yang dihadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama. Itu yang awal sekali kita lakukan. Itu metode yang pertama. Ditambah dengan Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada metode berdiri, metode tahdid. Jadi ketika di dalam metode tahdid itu margi atau pasien kita posisikan dalam keadaan berdiri, kemudian kita
gertak penyakit yang ada di dalam tubuh pasien supaya bisa keluar. Ketika tidak keluar maka nanti akan dibacakan ayat membakar, ayat siksa yang akan membakar, yang akan menyiksa penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh pasien. Nah, gitu. Setelah itu nanti biasanya tetap reaksi keluar itu nanti setelah. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode sentuhan. Jadi seperti yang sering kami praktekkan di lapangan ketika ruqyah massal itu dengan metode sentuhan. Metode sentuhan itu ya disentuh semua tubuh atau kami diistilahkan dengan swipe. Mulai dari kepala, kemudian bahu, kemudian dada, kemudian perut, kemudian tulang ekor, itu semuanya disentuh, dikeluarkan mulai mulut. Itu dengan metode sentuhan. Ada juga metode simai atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu juga ada. Jadi di dalam metode simai itu kita memperdengarkan kepada marbi, kepada pasien dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah dengan metode simai ini banyak yang kita dapat, terutama ketenangan. Ketika orang itu sudah merasa tenang, maka insya Allah semua masalah akan bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Kemudian metode selanjutnya bisa memakai metode tas'id atau tetesan dengan memakai habatus sauda. Jadi ketika ada orang sakit, khususnya sakit yang dipengaruhi disebabkan oleh gangguan gaib, maka diteteskan dengan memakai habatus sauda itu insya Allah bisa langsung reaksi. Dan juga ada metode-metode lain, masih banyak lagi. Ada metode pukulan jarak jauh, ada yang metode isyarah. Nah, itu alhamdulillah kami sudah banyak memiliki metode. Dengan banyak metode itu insya Allah bisa berkembang lebih baik. Siapa saja yang bisa diruqyah ini, Ustaz? Ya. Apakah ada batasannya? Ya, ada beberapa sasaran yang perlu kita ruqyah. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Tentu orang yang sakit itu sangat berharap untuk kesembuhan. Orang yang sakit ini dibagi menjadi dua. Orang yang sakitnya itu sakit non medis, yang kedua penyakit psikis. Non medis itu bisa jadi gangguan dari sihir, orang kiriman, itu bisa jadi ketempelan. Ketempelan itu ketika kita datang suatu tempat, kemudian ada yang ya benda gaib itu suka dengan kita, kemudian mengikut kepada kita, itu ketempelan. Kalau sihir itu orang mengirim kepada kita, baik itu mengirim langsung pada diri kita ataupun ke dalam rumah kita atau ke dalam keluarga kita. Nah itu sihir. Ada juga yang memang sengaja orang itu menanamkan dalam diri kita yang biasa kita istilahkan dengan susuk. Nah, pakai susuk biar bisa orang itu cantik ataupun biar badannya kuat. Nah itu beberapa orang yang kena penyakit non medis. Kemudian orang yang punya penyakit psikis itu berarti yang diserang adalah otaknya. Jadi kalau ketika orang itu otaknya agak error, misalkan sering linglung atau stres akibat beberapa tekanan batin, beberapa masalah, maka itu larinya ke psikis. Insya Allah bisa disembuhkan dengan metode ruqyah. Nah, itu psikis. Jadi itu yang pertama tadi adalah orang yang sakit dibagi menjadi dua, sakit psikis maupun non medis. Yang kedua sasarannya yaitu orang yang sehat. Jadi orang yang diruqyah itu bukan sekedar orang yang sakit saja, tapi juga orang yang sehat. Orang yang sehat maksudnya gimana? Ketika orang yang sehat itu mendapatkan ruqyah, minimal dia mendapatkan ketenangan. Minimal mendapatkan ketenangan, terutama batin dia bisa menjadi tenang. Orang itu kalau sudah bisa tenang, hatinya tenang, semua permasalahan insya Allah bisa diselesaikan. Hati itu kalau luas, jembar, ya, kalau bahasa Jawanya jembar. Hati itu kalau luas insya Allah semua benda-benda bisa masuk, permasalahan insya Allah bisa masuk. Tapi kalau hati sempit, penuh masalah, tidak disirami dengan ayat Al-Quran, tidak dipakai dengan metode ruqyah, maka semua masalah akan menjadi besar karena hatinya sempit, sulit untuk menyelesaikan beberapa masalah karena hatinya sempit, tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu jadi ada dua
ada dua yang di secara global itu ada dua yang menjadi sasaran rupiah itu. Ada orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sakit dibagi menjadi dua, yaitu orang yang sakit non medis maupun psikis. Saya kira itu sasaran bagi yang dirupiah. Apa ada tindak lanjut untuk pasien rupiah ini, Ustaz? Ya, ketika sudah melaksanakan rupiah massal, maka dipesani oleh mujiz kami, oleh guru kami, yaitu Kiai Alauddin As-Siddiqi. Beliau adalah mujiz atau pengasuh kami, guru kami, itu memberikan pesan bahwa ketika setelah ruqyah massal itu harus ada tindak lanjut. Artinya tindak lanjut ini ketika nanti ada pasien menginginkan untuk diruqyah secara mandiri, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjutinya, untuk mendatanginya ke rumahnya ataupun kemanapun, di kantornya ataupun di tempat mana dia inginkan. Itu sudah menjadi kewajiban kami, itu tidak lanjut daripada kami. Jadi setelah ruqyah massal wajib dilakukan itu. Jadi sebenarnya berapa lama durasi untuk meruqyah pasien ini? Standarnya itu kalau ruqyah massal kisaran 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau ruqyah mandiri ya kisaran 1 jam sampai 1,5 jam, kurang lebih seperti itu. Tinggal lihat dulu apa yang menjadi penyakitnya. Kalau penyakitnya itu parah ya bisa jadi lama. Kalau penyakitnya ringan aja insya Allah sebentar gitu. Jadi ada yang penyakitnya itu lama, misalkan ada yang mengganggu, gangguan gaib itu tidak keluar itu kan sering itu. Itu harus waktunya agak lama, cukup lumayan lama. Kadang sampai 2 jam itu nggak selesai, karena saking sudah terlalu lama, bisa jadi terlalu lama penyakit itu dalam tubuh pasien, ya gitu. Atau bisa jadi memang pasien ini tidak ikhlas untuk mengeluarkan, maka harus perlu waktu lama dan tidak cukup 1 kali itu saja, tidak cukup 1 kali. Jadi bisa sampai 2-3 kali atau bahkan sampai berkali-kali ruqyah itu. Jadi kalau kita ibaratkan itu, kalau kotoran sudah menggumpal banyak, maka kita bersihkannya secara langsung itu akan sulit, bertahap. Jadi bersihkan pertama dulu kotoran-kotoran yang kasar, kemudian nanti ditindaklanjutin lagi kotoran yang kedua, dibersihkan lagi, terus menerus sampai bersih. Jadi seperti ketika kita memahami hati kita yang terlalu banyak kotoran dalam hati kita, maka tidak cukup sekali kita membersihkan diri kita. Makanya perlu banyak beristighfar, tiap hari kita laksanakan sholat 5 waktu. Itu upaya-upaya kita dalam rangka membersihkan hati kita. Kemudian ditambah lagi dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, ditambah lagi dengan bacaan surah Yasin, tahlilan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, suksesnya ruqyah itu tergantung juga pada diri kita. Kalau diri kita itu bisa membentengi diri kita dengan cara rajin melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ada bacaan-bacaan Yasin, kemudian zikiran, itu kita laksanakan, insya Allah walaupun durasi itu tidak lama, itu bisa sembuh penyakit-penyakit itu. Jadi pembentengan diri itu bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari diri kita. Harus kita kuatkan diri kita. Kalau diri kita tidak kuat, maka akan banyak gangguan-gangguan yang masuk, yang mudah menjebol portal yang ada di dalam diri kita. Jadi portalnya yang kuatnya dari diri kita, terutama sholat 5 waktu, kemudian kita membaca Al-Quran, Yasinan. Makanya sering kita sampaikan ketika pertemuan itu, banyak-banyak kita berkumpul, banyak-banyak kita mudzakarah, bertemu dengan para teman-teman kita, berjam'iyah. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Satu sisi kita memperkuat diri kita, di sisi lain kita juga bisa memperkuat jaringan kita. Jadi supaya kita ini tidak sendiri. Kita ini masih banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita untuk bergabung dalam Darul Maut. Ibaratnya itu sapu lidi itu kalau satu aja mudah dipatahkan.
Iya. Tapi kalau banyak disatukan akan sulit kita dipatahkan. Nah itulah fungsinya ketika kita berjamiyah. Iya. Maka penting sekali ketika sudah menjadi marki atau pasien itu tetap ikut dalam agenda-agenda kami, itu tetap ikut supaya apa? Mereka tidak sendiri. Karena banyak sekali pasien-pasien itu yang terlepas begitu saja, kemudian mereka tidak kuat, akhirnya datang lagi gangguan. Tidak apalagi didukung yang tidak konsultasi. Maka itu cepat sekali gangguan-gangguan masuk gitu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan ya. Sekian kisah dari Ustaz Ahmad Romli. Terima kasih banyak atas penjelasan Ya, sama-sama. seputar rukyah ini. Ya. Semoga banyak orang menyadari Amin. manfaat rukyah ini Ya. dan mungkin tidak takut lagi gitu Ya, misalnya betul. ada kegiatan rukyah masal seperti Hmm, ini. hmm, hmm. Karena saya sendiri Ustaz sebenarnya baru pertama kali menghadiri kegiatan Baru seperti pertama ini. kali ya. Iya. Dalam bayangan saya itu Masih mungkin harus karena kesurupan. pernah ngeliat ini video orang Ya, dirukyah betul. itu kayaknya menakutkan gitu. Ya, betul. Ternyata enggak seperti Yang saya bayangkan. dibayangkan, Malah sangat banyak ya Manfaatnya ya sangat banyak. Iya. Ya, boleh saya tambahkan bahwa di dalam Jamiah Rukyah Aswaja ini selalu kami tanamkan bahwa rukyah itu tidak harus kesurupan. Rukyah itu tidak harus kesurupan. Jadi yang kesurupan itu memang sebelumnya dibawa dari rumah. Sebelumnya ada dibawa dari rumah, mungkin dia ada bawa pegang benda gaib, misalkan ada ditanam susu atau apa itu. Atau kemudian memang dia dapat kiriman yang saya sampaikan tadi. Atau memang ada yang ketempelan, dia tidak sadar kemudian ketempelan. Atau sering sering melihat jalanan misalkan gitu ya. Nah, itu potensi sekali untuk dapat masuk dalam diri kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Sekali lagi kami sampaikan bahwa rukyah itu tidak harus kesurupan. Yang kesurupan itu datangnya memang dari dirinya sendiri, bukan dari kami ya, gitu ya. Jadi manfaatnya banyak sekali, betul yang Anda sampaikan tadi bahwa tidak harus kesurupan. Kemudian kalau bagi yang sehat itu terutama mendapat ketenangan dalam hatinya. Kalau sudah tenang maka semua masalah insya Allah bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.